warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Renah Pembarat, yang kami hormati pendamping desa atau pendamping lokal desa yang sempat hadir pada sore hari ini, yang kami hormati Kepala Desa di Pekarit beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua BPD, Wakil Ketua BPD beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada sore hari ini. Baiklah, adapun susunan acara musyawarah desa pengesahan review rencana pembangunan jangka menengah tahun anggaran 2022-2030, pengesahan APBD perubahan tahun 2024 dan pembentukan panitia RKPD 2025. Satu, pembukaan yang sedang berlangsung. Dua, umur Fatihah. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Empat, doa. Lima, sambutan dari Ketua BPD. Enam, sambutan dari Kepala Desa. Tujuh, sambutan dan pendamping desa. 8, sambutan sekaligus arahan dari Bapak Camat Renah Pembarat sekaligus membuka rapat Musdes dalam rangka penetapan PJMdes dan PJMdes perubahan dan pembentukan panitia RKPDS. 9, acara inti 10 selesai. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan umur Fatihah. Dan hal ini akan disampaikan oleh orang tua kami, Ustaz Abdul Rahman. Saya hormati pendamping desa dalam hadir pada siang hari ini. Saya hormati wakil ketua BPD dan anggota. Saya hormati tokoh masyarakat. Yang hormati perangkat desa, kasih, kaur, staf yang berorang hadir pada siang hari ini.
Pertama mari kita mengucapkan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula kantor desa kita ini dalam rangka rapat pengesahan review RPJMD tahun 2022-2030 dan pengesahan APBDes perubahan tahun 2024 sekaligus penentukan panitia RPJMD tahun 2005. Salam tentunya kita kirimkan yang bisa hadir memenuhi undangan BPD dan KDS dan angka acara kita tersebut. Kemudian juga di sini ya kami juga mengingatkan kepada Pak Kades supaya tegas sedikit ya kepada perangkatnya ya, karena ini undangan resmi ini ya dihadiri oleh Pak Camat. Nah ini sekali lagi untuk masa akan datang jangan sampai atau perangkat desa tak hadir. Ini itu yang mengundang, kemudian kita pula tak hadir sebagian. Tidak ya. Jadi untuk berikutnya lagi kami mohon Pak Kades kepada perangkat desa. Jadi mewakili wilayah masing-masing telah mengadukan Maulid Nabi di langgar tersebut langsung khusus. Jadi kami langsung menyerap aspirasi masyarakat. Nah, jadi kami tidak ada apa-apa ya Pak. Nah, ini kami memang selanjutnya ditugaskan mana ketua anggota BPD yang mewakili dapil masing-masing dan kadusnya untuk dapat mengadakan musdus terus Maulid Nabi. Kemudian Pak hasil dari musdus tersebut telah ada untuk pertemuan berikutnya kami mohonnya kepada perangkatnya untuk hadir kalau lain. Mungkin seperti itu dapat kami sampaikan. Bila betul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dari Ketua BPD Desa Simpaparit. Kita masuki acara yang keenam, yaitu sambutan dari Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Tanah Barat yang telah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih banyak atas hadirannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua BPD, dan saya hormati Ibu Sekretaris BPD, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama cerik pandai, yaitu Ustadz kita Pak Abdul Rahman, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kadus, Nasi, dan Kaur, serta staf desa yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Kader. Yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat hadir di Balai Desa Simpaparit ini dalam rangka pengesahan review RPJMDes dan APBDes perubahan sekaligus membentuk penyita tim RKP rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Seterusnya selawat bertanya salam kita limpahkan ke junjungan kita. Jadi di sini selaku koordinator dan kepala kantor adalah Pak Sekretaris Desa. Saya selalu mengingatkan dalam hal kegiatan dan pelaksanaan roda pemerintahan di desa itu di kantor kuncinya adalah Pak Sekdes. Jadi Pak Sekdes untuk kedepannya harus bisa membagikan tugas kepada kasih dan kaurnya ya pada staf supaya untuk kedepannya kinerja dan juga acara-acara kita dapat berjalan dengan lancar, dan belum pernah terjadi hal seperti ini dalam musyawarah di Desa Simpaparit ini. Dan juga saya minta kepada Pak Sekdes dalam hal perencanaan, apalagi dalam penyampaian RPJMDes, apalagi kita menghadapi RKP ya, RKP 2025 nanti di kolom pengesahan nanti, saya minta tokoh masyarakat
seluruh kader, pengurus PKK, perangkat desa harus hadir. Jadi supaya masyarakat luas itu tahu apa program kerja pemerintah desa tahun 2025. Jadi saya satu desa itu tidak ada yang tutup dalam perencanaan dalam hal kegiatan pembangunan yang ada di desa Sikoparit ini. Dalam hal pelaksanaan pembangunan itu saya bertanggung jawab 100%. Apapun yang terjadi dalam hal pembangunan adalah tanggung jawab dari kepala desa. Satgas selaku koordinator PPKD, ya, dan atasan langsung kasih kawan dan staf harus bisa mengarahkan perangkatnya untuk bisa bekerja sama berkolaborasi. Saya dari awal sudah bilang itu minta desa adalah tim, ya, adalah tim kerja. Kalau memang ada perangkat desa yang merasa kira-kiranya tidak sanggup lagi bekerja, sudah sampaikan rekomendasi saya masih ajukan ke BPD dan kasih ke pejabat, kita proses penelitiannya. Tidak ada yang tidak bisa atau Pak Jokowi. Bapak Camat dan Bapak BPD Pustaka sedang merangin, alhamdulillah secara hukum RPJMDes itu ini karena ada perubahan reviewnya alhamdulillah dapat dilaksanakan. Memang kemarin waktu pengajuan kami PPMD itu ada beberapa mungkin tulisan dan perkataan yang belum tepat, alhamdulillah sudah diperbaikinya. Dasar kita review ini RPJMDes ini yaitu dengan perubahan kedua Undang-Undang Desa tahun 2014 yaitu tentang Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 yaitu perubahan jabatan kepala desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi dulu RPJMDes itu yaitu Pak Sedes ya untuk memanfaatkan yang hasil musdus ya hasil musdus kemarin tambahan dari RPJMD Lampung. Jadi RPJMD Lampung tidak diubah, semuanya sudah terakhir ya kita menambah dari RPJM yang ada. Jadi nanti Pak Sedes tayangkan di bukus nanti ya. Itu saya lihat ada juga yang salah nanti akan review. Dan juga RPJM ini aku minta Pak Sekdes kami siap Jumat pagi berkas ini sudah bisa kita antarkan ke BPD dan untuk dipertimbangkan menjadi kolom pengesahan. Di sini sudah saya lihat tadi, saya cek kolom pengesahannya sudah ada, SK bersama kepala desa dan BPD sudah ada, dan berita acaranya ada. Nanti tinggal BPD, BNC, daftar hadir BPD. Dan nanti semua berkas ini akan kita sampaikan ke BPD untuk bahan pertimbangan nanti. Tapi nanti akan kita baca Pak Sedes tayangkan sedikit ya di fokus nanti kita tayangkan di RPJM ini. Dan yang kedua kalinya ini menyangkut dengan APBDes perubahan. APBDes perubahan kita tidak begitu banyak ya. Tidak begitu banyak perubahan dan juga dana DD kita mantap dan ADD kita mantap, dana provisi mantap, ada penambahan sedikit yaitu dari dana bagi hasil pajak. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada Pak Camat, ini bagi hasil pajak desa Sikoparit awalnya sekitar 16 juta. Sekarang menjadi 18 juta. Cuma itulah perubahannya dan juga nanti ada perubahan kegiatan ya. Kita mensinkronisasikan kegiatan program pemerintah kecamatan di kabupaten. Kita tetap ada perubahan dan nanti ini akan ditayangkan oleh operator sekolah nanti lihat ya. Nanti kita tayangkan apa saja yang perubahan nanti. Jadi kita kalau dengan tanya kita lebih cepat. Dan juga nanti ini kita akan membentuk panitia RKP Pak Ketua BPD
panitia RKP ini tidak banyak berubah, cuman yang berubah Pak Sekdes. Dulu penitiannya ketua penitia saudara kita Reza, dan sekarang saudara kita Muhammad dan Sekdes merangkap ketua panitia. Dan nanti RKP ini ya, September ini RKP itu sudah siap. Pak Gubernur itu masih waktu akhir September. Semua RKP di Kabupaten ini sudah siap Pak Camat untuk penutupan raker dari kami Pak Camat. Nanti kami mohon juga nanti apakah pemaparan dulu dari Pak Camat nanti, apakah kita tayang dulu RPJM dan APBD perubahan dan RKP, dan juga kami nanti minta arahan dan masukan dari pendamping desa, terutama nanti menyangkut dengan 8 rencana program skala prioritas desa dan anggaran 2025 ini sesuai dengan pasal 14 ayat 5 Undang-Undang APBN 2025. Ini dasar itu. Ini nanti tidak begitu jauh dari PMK Menteri Desa dan Menteri Keuangan, di mana skala prioritasnya yaitu penanganan BLT. Kedua, BLT tahun ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kita hari ini resmi kami buka. Akhirnya saya tutup dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari pendamping desa. Dalam hal ini disampaikan oleh Koordinator Kecamatan dan Pemaran. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Ranah Barat, alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Ya target ya, alhamdulillah mau mempersamai gitu. Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa Sukamparit beserta jajarannya, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kasih, dan staf. Yang kita hormati pula Saudara Bapak Ketua DPD Desa Sukamparit beserta Wakil Ketua dan anggota, termasuk juga perwakilan dari anggota DPD perempuan. Kemudian yang kita muliakan Imam Masjid Desa Sukamparit, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa pembuka serta doa penutup beliau tadi memang menjadi keberkahan untuk memajukan desa, semakin mendekati kemandirian desa-desa Sukamparit. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita dapat menghadiri undangan dari pemerintah desa. Kita syukuri bahwa yang hadir ini adalah orang-orang pilihan di tengah jam-jam rawan. Kita tidak kaget jam rawan kan. Alhamdulillah kita ini masih bersedia kan. Kalau kesibukan mungkin wajah-wajah sibuk ngalor kan. Nah, tapi kita masih kata pakai kita tuh ke Supran Mahmud, orang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Nah, kita ini adalah orang-orang penting yang mementingkan kepentingan maslahah. Alhamdulillah, sholawat dan salam terpun pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Semoga kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya dan mendapat syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, meminjam pantun. Kalau yang disampaikan Pak Kades itu sudah habis bahan ya sebenarnya, kehilangan senjata penuh ya kan, tapi tidak apa-apa lepas ya. Itu sebuah perwujudan Pak Camat, bukti bahwa desa mandiri. Jadi desa mandiri itu kan sudah punya relasi, sudah punya informasi
tidak digurui, tidak dicekoki semuanya. Alhamdulillah beberapa materi yang disampaikan Pak Kades itu rencana sampai itu gola, tapi lengkap namanya Bang. Dan itu bagian dari percepatan informasi, itu penting gitu. Kalau kita ngaji itu dari bawahnya itu agak waktu yang sesingkat-singkatnya nih agak banyak dikit kan. Tapi yang jelas BLT itu memang 10% paling sedikit, ataukah sebesar 65 juta atau paling banyak itu 97 juta 534. Bagi dong, bagi tiga orang. Kalau mungkin masyarakat bertanya berapa orang minimal, berapa orang maksimal, itu isu-isu prioritas dana desa 2025 sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, itu undang-undang APBN sudah disahkan pada Agustus lalu ya. Kemudian di dalam materi-materi yang disiapkan ini juga menjadi isu-isu prioritas. Itu sebenarnya ada mungkin tadi sebelum kami mulai pagi Pak Des ya, kita mendiskusikan bahwa pemerintah desa ini kan hadir untuk semua data terpadu kesejahteraan sosial. Itu pendampingnya pendamping PKH, tapi ada juga dengan pendamping desa bertanya. Tapi kami ini membantu masuk, alhamdulillah sudah putus, termasuk usulan Pak Kades kemarin juga di bulan 10. Ya, setelah. Selamat datang Pak, kasih izin. Kita berharap program-program yang masuk ke desa ataukah program-program yang direncanakan oleh desa itu memang betul-betul tepat sasaran. Yang bisa dibantu oleh Kementerian Sosial, kita nanti pandu melalui data DTKS, kita sempurnakan. Itu data Kementerian Sosial, ada namanya operatornya nanti. Bulan 10 insya Allah kita latih lagi, kita sinkronkan lagi. Kita buat komitmen bersama, nanti Pak Camat juga hadir untuk membuka sekaligus menegaskan. Kemudian daripada itu nanti sesuaikan dengan kebutuhan desa. Kalau memang masih banyak kebutuhan membangun infrastruktur, pergerakan jalan, bom, jembatan desa dan segala macam bisa. Kemudian daripada itu untuk stunting. Kemarin Pak Kades ada lomba stunting. Itu kebetulan salah satu indikatornya kontribusi ataukah keberpihakan dana desa untuk mencegah stunting di desa. Ya mungkin Pak Kades juga sudah kasih info, dapat follow infrastruktur ya. Dari dana desa nanti makanan tambahannya kah, meningkatkan kesadaran ibu-ibu posyandu kah, dan termasuk Siti Rela ya. Siti Rela tadi beberapa data yang bisa disimpulkan, disampaikan, dusun itu bisa diisi. Kalau tidak ada nicknya anak itu, tinggal ditambahkan 1 digit di ujungnya sama dengan orang tuanya, tambah 1. Kalau 1 jadi 02 dan seterusnya. Kakak ikut kakak yang ngomong. Kalau sudah siap, telepon. Biar kita bantu input di aplikasi. Nah, kita semi jadi admin lah Pak Kades. Nah, idealnya ada admin, tapi ada pola kita saling support kan. Nah, gitu. Kemudian daripada itu, sesuai disampaikan Pak Kades tadi bahwa alhamdulillah desa Simpang Parit berdasarkan pendataan IDM 2024 bahwa desa Simpang Parit sudah masuk kepada status desa mandiri. Mandiri kita bisa merehab, kantor desa maksimal rehab ringan itu 10%, artinya sekitar 65 jutaan. Nah, 60 kata Pak Kades, bisa ada tinggi dikit, mungkin pakai AC gitu Pak Kades. Nah gitu. Atau macam agak aneh Dewan Go ya kan. Nah diberi dan ingin gitu. Bisa melalui dana maksimal 10%. Koordinasi dengan inspektorat kemarin bahwa fasilitas ibadah juga kata Pak Iban bisa juga melalui dana itu yang 10%. Kemudian daripada itu tentu secara informasi Pak Kades sudah panjang kali lebar menyampaikan tentang isu-isu strategis tentang dana desa 2025. Dan Pak Camat juga pernah nyebut-nyebut namanya, apa orang namanya Pak Camat ya? Namanya itu desa digital Pak Camat. Ya Pak Camat ya? Apa namanya desa digital itu semua ataukah sebagian pelayanan. Pak Sekdes nak ngirim surat, nak buat surat keluar, nak payah dia nak buka buku itu buku ini, pelayanan administrasi, surat keterangan-keterangan, informasi, daftar penerima itu ini segala macam. Itu barusan saya dapat telepon dari developernya, itu bisa
nanti dikasih training. Harganya bervariasi katanya. Kalau orang tuh turun ke sini Pak Kades itu kalau salah 25 juta. Kemudian yang di-upgrade lagi 65 juta. Ada yang mediumnya, yang standarnya yang untuk pemula kita baru pertama itu 7 sampai 8 juta. Itu melalui online. Nanti kita diskusi nanti soal di dalam draft penyusunan RKP. Kemudian daripada itu BUMDes. BUMDes itu menjadi prioritas, tapi mungkin tidak kita sampaikan di sini. Sebelum kita masukkan BUMDes untuk 2025, alangkah baiknya kita mendengarkan informasi ataukah pertanggungjawaban BUMDes pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah desa hari ini jelas statusnya. Titik koordinatnya di mana? Jadi kita tak ada nyalakan tidak. Yang jelas status hitam putihnya. Berdasarkan pasal 67 atau di PP nomor 11 tahun 2021, ke depan penasehat atau kepala desa, pengawas internal, direktur BUMDes apabila terjadi kerugian setelah mendapatkan investigasi audit investigatif terdapat kerugian, maka direktur, penasehat, pengawas dan yang terkait dalam itu bertanggung jawab kerugian secara pribadi. Nah, jadi supaya kita tidak salah langkah yang sudah mungkin jadi pelajaran. Nanti diinventarisir mana aset yang masih ada, mana aset yang punya desa, mana yang sudah diserahkan ke desa. Nanti itu laporannya menjadi laporan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan apakah pendaftaran badan hukum milik desa. Mungkin dijadwalkan ya Pak Desa, waktu dan tempatnya untuk pendaftaran badan hukum. Jadi mungkin Pak BPD bisa mengundang pihak-pihak yang lalu untuk mendapatkan keterangan informasi secara lisan maupun tertulis supaya penegasan untuk pemerintah desa hari ini dan menjadi evaluasi di masa akan datang. Mungkin pengantar dari kami, kalau ada yang kurang nanti apa kegiatan-kegiatannya mungkin bisa melalui sesi diskusi. Sekian dari kami, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Porcam Warna Pembarat. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus arahan dari Bapak Camat Kecamatan Ranah Barat. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati Pak Kades beserta perangkat, kemudian BPD beserta anggota, kemudian hormati hadir juga bersama kita kasih BPD Selatan, kemudian koordinator pendamping desa lokal yang ada hadir pada sore hari ini, kemudian hadirin hadirat yang mungkin tidak dapat saya bersatu kecil menggelar kecil kami menggelar dan tidak kami menggelarnya. Alhamdulillah, syukurillah tadi sudah banyak yang telah disampaikan, baik dari BPD, dari Kades, koordinator desa yang hadir, dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pegawai Sarap dan Batigo, walaupun yang hadir cuma Datuk Abdul Rahman dan hamba yang dikasih. Jadi kalau kita bicara masalah desa, maka kita harus banyak menganing, atau Jambi itu menganing, dengar, banyak melihat. Kenapa? Karena tanpa
pendengaran, tambah penglihatan, apalagi sekarang ini zamannya canggih. Surat undangan di Pemda itu tak usah lagi pakai antar kertas tuh capek, apalagi dana terbatas. Antar surat tuh pakai kendaraan bensin. Nah, ini canggih sekarang ini, makanya mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa itu sekarang sudah digalakkan secara digital. Desa jadi kenapa? Kan kemudian masalah kepanitiaan ya. Nah jadi oleh karena itu marilah sama-sama ya, karena tidak bisa dikerjakan oleh kader sendiri, BPD sendiri, oleh kader sendiri, tokoh masyarakat sendiri, tidak bisa. Kita harus sama-sama. Oleh karena itu kami tegaskan kepada Pak Kades dalam hal ini sebagai koordinator desa, kemudian sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangganya sekdes. Nah, sekdes ibu rumah tangga. Kalau bapak rumah tangga itu banyak cari sen keluar. Nah, ya, jadi yang rumah tangga yang ngatur segala sesuatunya, makan apa enggak, minum beda, itu sekdes. Evaluasi kalau perangkat-perangkatnya kurang aktif, kurang disiplin ya, nah, coba dievaluasi, lihat absensinya, tegur secara lisan, sekali dua kali tidak mau, tertulis sekali kali mau, ajukan, didampingi dengan absensinya. Kalau mungkin dia tidak sanggup lagi, sekarang di desa banyak yang bunuh diri karena alasan dia ada tempat kerjaan yang lebih layak. Tidak apa-apa, itu lebih bagus daripada dia sebagai perangkat tapi tidak aktif ya. Lebih baik kita bunuh diri dan baik. Begitu juga sini kan ada 4 kardus nih. Kardus satu mana tuh? Nah, cuma 1 kardus. Nah, 3 lagi mana? Ya, sementara kardus itu perpanjang tanganan dari warga masing-masing, wilayahnya, termasuk BPD. BPD ini dipilih oleh wilayah warganya setempat, tanggung jawab, aspirasinya ditampung. Tadi sudah sampai BPD, sudah melaksanakan musyawarah dusun, tapi dia tidak hadir, gimana tuh? Makanya ini kita mulai tahun ini saya minta sama-sama ya, sudah sampaikan, sering sampaikan, kami minta ditayangkan nanti seluruh desa di kantor camat, sehari dua di bawah naungan kasih PNB nanti ya, ditayangkan apa-apa saja, jadi tahu. Tidak bisa lagi minta teken di sepanjang jalan, tidak bisa lagi. Ya, kenapa? Karena ini banyak regulasi dari pemerintah pusat, nanti tidak sampai karena berubah-ubah. Sekarang ketahanan pangan, kemudian bantuan-bantuan Kementerian Sosial, PKH, kemudian masalah stunting. Alhamdulillah Jambi untuk stunting kita masuk di Provinsi Jambi ini ranking 2 terbaik. Alhamdulillah. Target kita tahun depan nanti banyak, nanti kita bisa membahas ini. Kita akan minta paparan ini pembahasan untuk pengesahan ya, kemudian untuk kemudian nanti biar sama-sama. Cuma kita kalau sampaikan untuk ke depan, seluruh kardus wajib hadir. Kalau perlu ada RT, RT-nya ada kan? Nah, RT itu perpanjang tangan juga tuh, ya. Nah, ya. Nah, jadi nanti jangan
nyalakan pemerintah desa, jangan nyalakan BPD. Kami sudah usulkan kok tidak masuk. Nah, karena kita kesalahan manusia kan kadang ada hilang. Tapi kalau yang bersangkutan, nah mana? Ajuran kami tidak ada, nah, kan gitu. Jadi itu jadi nyambung, diikuti terus sampai ke kecamatan, diikuti. Musdus, Musdes, ya, Muslimbang, kecamatan, nah, diikuti terus. Nah, jadi saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Jadi dalam undangan di situ dibuat jam 2 siang, jadi kita mulai lagi 3:30. Nah, untuk ke depan jangan sampai begitu lagi. Ya, kalau jam-jam 2, ya kalau lewat-lewat setengah jam, gitu kan? Karena waktu itu sangat berharga. Saya tadi dari acara rumah dinas, video bupati masuk rumah jam 1, hampir 1 istirahat, sholat, pasang bangkok, kemudian tukar baju, langsung ke sini. Ya, rencana memakai kendaraan roda 4, tapi masalah paksa kita pakai motor, tapi sampai juga kan. Nah, kalau jalan kaki mungkin tidak jauh sampai. Jadi itu, ini apa gunanya untuk kepentingan bersama. Ya, karena sekarang saya sampaikan dengan kepada desa, kita harus hadir supaya mereka jangan bertele-tele. Ya, jadi apa yang sudah ada dalam regulasi kementerian harus masuk semuanya, jangan sampai tidak masuk. Jadi mungkin itu dapat saya sampaikan. Kami juga minta BPD juga aktif, pemerintah desa juga aktif, karena antara pemerintah desa dengan BPD itu adalah seiring sejalan, jadi mitra kerja. Jadi tidak mesti mungkin ini lahannya pemerintah desa, BPD silakan kalau ada masukan disampaikan, atau pemerintah desa ini leading sektornya BPD, pemerintah desa memberi saran masukan silakan. Nanti dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah Allah. Mudah-mudahan kita ke depan tahun 2025 insya Allah kita ini sudah masuk bersama diri. Silakan lah, mungkin kantor ini mau di asal itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berdoa kekuatan kesehatan, rezeki banyak dan halal, guna untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan Pembarat. Kita masuki acara yang ke-9, yaitu acara inti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Singgoparit. Pada beliau kami persilakan dengan segala Perubahan dari saya. Ini loading nggak mau nih. Nah, gak nanti. Iya, apa ya? Apa ya? Nah, tadi telah ada entuk belum terang. Dan dapat nampak masyarakat angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu untuk pembakaran hasil musdus tambahan dari RPJM, kita masuk dulu ke perubahan